ya saya lahir dari anak orang keluarga yang miskin ya. Dari dulu tidak ada modal, tidak ada dana untuk sekolah, semua serba terbatas. Jadi ya mungkin memang begini nasib saya ini. Kalau melihat orang-orang sekarang kok gayanya bagus-bagus ya, bajunya bagus-bagus, dandannya bagus-bagus, gimana ya? Jujur, saya ini orang yang kurang percaya diri. Mengapa banyak orang tidak percaya diri? Merasa tidak cantik, tidak ganteng, tidak cerdas. Aku ini siapa? Aku ini apa? Cara pandang inilah salah satu penyebab besar mengapa banyak orang di dunia ini gagal. Mungkin di antara kita tidak ingat lagi bagaimana kita terwujud di dunia ini. Proses ini dimulai saat terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mengeluarkan sperma yang di dalamnya mengandung ratusan juta spermatozoa. Ada referensi sains yang menyatakan ada sekitar 370 juta sel spermatozoa dalam sekali ejakulasi. Bahwa bentuk dari spermatozoa itu terdiri dari kepala, kemudian leher dan tubuh, dan juga ekor, di mana dia tanpa tangan, tanpa kaki. Dari sekitar 370 juta sel spermatozoa bersaing, semuanya bergerak bersama-sama menuju sel telur. Mari kita bayangkan 370 juta calon manusia bergerak tanpa tangan, tanpa kaki, di tempat yang gelap, di lorong yang gelap, di tempat yang asam. Tentu semuanya bertumbangan, tentu ada yang lemah, tentu ada yang jatuh, sehingga tidak semuanya lolos. Berapa jumlah spermatozoa atau calon manusia yang sampai pada sel telur? Diperkirakan tidak lebih dari 2.000. Yang sudah survive, bertahan, berjuang sampai dengan sel telur, mereka masih harus melakukan tahap berikut. Apa tahap berikutnya? Mereka harus menembus sel telur untuk membuahi sel telur. Bagaimana caranya? Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa senjata, mereka membentur-benturkan kepalanya. Semua serempak saling bersaing membentur-benturkan kepalanya untuk menembus sel telur. Dan di antara ribuan itu yang sudah membentur-benturkan kepada sel telur, akhirnya ada hanya satu di antara ribuan, dan dari 370 juta itu yang berhasil menembus sel telur. Dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada satu yang sudah menembus sel telur, maka sel telur menutup kembali, dan berapapun sisanya tentu meninggal dalam proses itu. Ketika dia sudah di dalam, dia berkembang, menunggu 9 bulan, mulai terbentuk organ-organ tubuh, mulai ada diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan tertentu, dan akhirnya setelah 9 bulan proses itu selesai dan manusia baru dilahirkan. Manusia yang lahir itu adalah manusia terpilih, sang pemenang yang telah mengalahkan 370 juta orang yang bersaing mencapai sel telur. Kemudian itu kenapa? Kenapa pada waktu manusia bayi dilahirkan, tangisannya begitu keras, tangisannya begitu menggetarkan, karena dia sebenarnya bukan menangis. Dia sebenarnya mengatakan, "Aku juara, aku menang." Sang juara yang lahir itu lalu tumbuh remaja dan kemudian dewasa. Lalu merasa dirinya kurang, tidak percaya diri, tidak hebat, tidak pintar. Di mana jiwa pemenang yang dulu mengalahkan 300 juta? Sekarang bersaing sedikit pun sudah menyerah. Belum bersaing sudah gentar. Apalagi persaingan sekarang ini tidak menyangkut hidup dan mati. Berbeda ketika persaingan menuju sel telur, itu adalah hidup dan mati.
Kita harus ingat bahwa kita pernah mengalami perjuangan yang sangat berat. Bahwa kita adalah manusia terpilih, manusia terunggul, manusia sang pemenang. Kalau kemudian kita ditanya, bisakah kita menjadi presiden Indonesia? Kalau itu saya akan jawab, bisa. Kenapa? Karena penduduk Indonesia hanya 250 juta. Kita pernah mengalahkan 370 juta dalam persaingan. Apalagi kalau hanya menghadapi kesulitan, menghadapi persaingan di kantor, mau menyatakan cinta, stres karena diejek orang. Itu semua harusnya bisa kita hadapi dengan baik. Karena kita pernah melakukan yang lebih baik, karena kita pernah mengalami yang lebih berat, karena kita mengalami persaingan hidup mati. Karenanya wahai sang pemenang, hadapi masa depan dengan percaya diri. Salam bangkit anak bangsa.